sempurnanya penciptaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kamal khalqil qalbil Muhammadi ila an qala wa qala al-hafidhu al-Qastalani aidan inna jami'a ma warada min syaqqis sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dzalik minal umur Qastalani. Kemudian sesungguhnya seluruh apa yang diriwayatkan min syaqqis sadri dari pembelahan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelahan dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastikhrajil qalbi dan pengeluaran hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada 2 minggu yang lalu pertemuan kita sama-sama membahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya dibelah 4 kali. Dan selama 4 kali, sebanyak 4 kali itu juga hatinya Nabi dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Nah, pembelahan dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkannya hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalik, dan selain itu, selain dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, yaitu ada lagi dicuci dengan air Zam-Zam yang airnya itu ditempati dalam sebuah tempat yang terbuat dari emas. Perkara-perkara yang lain yang hubungannya dengan pembelahan dada dan pengeluaran hati, minal umuri al khariqati lil adah, itu adalah dari perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Manusia biasa nggak ada yang dadanya dibelah, hatinya dikeluarin kemudian dimasukkan lagi. Ini perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Nah, perkara yang keluar dari kebiasaan manusia itu tadi, mimma yajibut taslimu lahu, dari sesuatu yang kita wajib taslim untuknya. Taslim itu percaya 100% tanpa bertanya-tanya. Percaya aja. Nggak usah tanya, masa sih dibelah dadanya Nabi? Masa dikeluarin hatinya nggak mati apa? Masa bisa disambung lagi? Masa itu, masa ini kok bisa? Itu nggak boleh. Ini perkara yang kita harus taslim. Pokoknya percaya 100%, pasrah, udah nggak perlu dibahas. Dunat ta'arrudi lisorfihi an haqiqatihi, tanpa berusaha untuk memalingkan hal itu dari hakikatnya. Nah, kita dengar nih Nabi dadanya dibelah 4 kali, hatinya dikeluarkan 4 kali, dan perkara-perkara yang lain yang keluar dari kebiasaan manusia. Percaya, taslim, udah. Gak perlu kita berusaha memalingkan dari hakikat yang terjadi. Oh, mungkin itu Nabi cuma mimpi. Oh, mungkin gak dibelah beneran. Oh, mungkin itu cuma bayangan. Wah, itu gak masuk akal, gak perlu kita seperti itu. Wajibnya kita percaya, pasrah, tunduk, taslim. Gak perlu di tafsir-tafsir yang mengeluarkan dari hakikat kejadiannya. Lisolahiyatil kudrah, karena kemaslahatan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang Allah maha mampu. Jadi Allah menciptakan kejadian seperti itu, memerintahkan malaikat Jibril untuk membelah dadanya Nabi dan mengeluarkan hatinya Nabi. Itu sesuatu yang memang Allah maha mampu. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita mau berusaha mentafsiri dengan tafsir-tafsir yang tanpa dasar? Fala yastahilu syai'un min dzalik. Nah, kalau kita sudah kembali terhadap takdir Allah,
maka tidak ada yang mustahil sedikit pun dari hal itu. Gak mustahil kalau kita ingat Allah Maha Mampu. Jangankan cuman menciptakan kejadian pembelahan dadanya Nabi, jangankan cuman mengeluarkan hatinya Nabi, menciptakan alam semesta aja Allah mampu. Menggerakkan segala sesuatunya aja itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang mustahil, nggak perlu ditafsiri. Seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sekarang banyak yang bukan banyak, ada sebagian yang mengatakan Isra Mi'raj kayaknya cuma lewat mimpi. Karena nggak mungkin, nggak rasional itu Isra Mi'raj. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik langit pertama sampai ke-7 ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah. Cuman 1 malam, bahkan gak nyampe 1 malam, paling itu ngimpi. Kalau kita ingat Allah Maha Mampu, kalau kita yakin Allah Maha Mampu, maka semua itu bukan perkara yang mustahil. Bukan perkara yang mustahil. Wa qala aidan, dan berkata juga, wa qala Suyuti, berkata Al-Imam As-Suyuti, wa ma waqa'a min jahalatil asri, dan apa yang terjadi min ba'di jahalatil asri, dari sebagian orang-orang bodoh yang ada dalam zaman, dari zaman ini, min ingkari dzalik, dari mengingkari hal itu. Jadi orang yang mengingkari tentang pembelahan dadanya Nabi, orang yang mengingkari tentang dikeluarkannya dadanya Nabi, menurut Imam Suyuti itu orang-orang bodoh. Karena kenapa kok dikatakan bodoh? Ini sesuatu yang sederhana. Kita yakin Allah Maha Mampu, selesai. Kenapa harus dibahas-bahas? Kenapa harus diingkari? Wa hamlihi alal amril maknawi, dan apa yang terjadi dari sebagian orang-orang bodoh itu membawa kejadian pembelahan dadanya Nabi itu tadi terhadap perkara maknawi, perkara yang gak bisa dilihat oleh mata. Enggak, itu bisa dilihat oleh mata. Buktinya ketika Nabi SAW pertama kali dibelah dadanya, saat itu Nabi sedang main sama teman-temannya. Teman-temannya ngelihat semua. Sampai teman-temannya lapor ke Halimah, ibu susuannya saat itu, Halimah As-Sa'diyah. Mereka lapor, anak-anak kecil tadi mengatakan kutila Muhammad, Nabi Muhammad dibunuh. Karena anak-anak kecil itu tadi ngelihat Nabi diterlentangkan, dibelah dadanya, diambil hatinya. Bukan sesuatu yang gak kasat mata, tapi kasat mata. Bisa dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan saat itu. Wa ilzami qailihi al-qawlu biqalbil haqa'iq fahuwa jahlun sharihun wa khata'un qabihun. Yang mengatakan nggak mungkin itu hati beneran dikeluarkan, itu nggak mungkin. Itu paling perkara yang ghaibiyah, ngimpi dan lain sebagainya. Orang lain nggak bisa ngelihat. Itu fahuwa jahlun sharihun, itu kebodohan yang sangat nyata. Wa khata'un qabihun, kesalahan yang sangat jelek. Kalau ada orang meyakini seperti itu, meyakini bahwa pembelahan dadanya Nabi itu perkara yang gak bisa kasat mata, mungkin ngimpi, perkara gaib dan lain sebagainya, itu kebodohan yang sangat nyata dan kesalahan yang sangat jelek. Ini perkara nyata, ini fakta. Kalau bahasanya orang sekarang bukan hoax ini fakta. Saksinya waktu itu anak-anak kecil sampai lapor kepada Halimah As-Sa'diyah. Min khizlanillah ta'ala. Ini kebodohan yang jelas, yang sangat nyata. Kalau nggak percaya, dan kesalahan yang sangat jelek. Min khizlanillahi ta'ala, dari perkara-perkara yang merendahkan Allah. Kalau ada orang mengatakan pembelahan dadanya Nabi itu enggak nyata, itu paling ngimpi dan lain sebagainya. Salah, jelas salah. Bodoh yang sangat jelek, dan itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala.
merendahkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa uqufihim 'alal ulumil falsafiyah, dan karena fokusnya mereka atas ilmu-ilmu filsafat. Jadi diarahkannya ke ilmu filsafat. Dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan itu bukan sesuatu yang nyata. Wabu'dihim andaka ikis sunnah. Orang yang mengingkari kejadian pembelahan dada Nabi, di samping itu merendahkan Allah, dan karena mereka terlalu fokus atas ilmu-ilmu filsafat, dan karena mereka jauh dari kedalaman hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ngaji hadis, pasti mereka percaya. Makanya kita percaya aja bahwa pembelahan dada Nabi dan dikeluarkannya hatinya Nabi selama 4 kali itu benar-benar nyata. Gak perlu dibahas dengan tafsiran kita sendiri. Nyata itu. Nah, tadi kan pembahasan kita ini tentang kesempurnaan penciptaan dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diciptakan dalam keadaan sempurna, dibersihkan sampai 4 kali lagi. Jadi disempurnakan 4 kali. Dan luar biasa hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, hati yang sempurna itu tadi diberi keistimewaan yang Allah nggak memberikan kepada selain Nabi. Apa itu? Di sini dijelaskan, laqad a'tallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam yakdhotal qalbi. Dan telah memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakdhotal qalbi, kesadaran hati. Hatinya Nabi itu selalu sadar. Kalau kita kan matanya melek aja, hatinya kadang nggak sadar. Sampai ada orang ngomong samping kita, nggak ngeh kita. Hah? Tadi ngomong apa? Berarti hati kita kadang nggak nyambung. Lah Nabi itu hatinya selalu sadar. Hatinya selalu sadar. Sadar apa? Fi tawajjuhin ilallahi ta'ala. Sadar selalu menghadap Allah. Nah, kita kadang sholat aja hatinya nggak menghadap Allah. Kita ini kadang sholat hatinya kemana-mana. Yang takbir ingat motor belum dikunci, yang takbir ingat uang masih belum diambil, macam-macam. Nah, kalau Nabi SAW hatinya selalu fokus, sadar, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'yin anhu, dan selalu siap mendengarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Daimaini, fokusnya kepada Allah, siap mendengarkan firman dari Allah, daimaini, itu terus, nggak ada lupanya. La ta'tarihi ghaflatun, nggak pernah Nabi itu lalai dari Allah. Nggak pernah Nabi itu lupa dari Allah. Nggak pernah Nabi itu hatinya nggak fokus, nggak pernah. Wala yatra ala qalbihi syaibatu naumatin, dan tidak pernah mempengaruhi atas hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengaruh tidur. Maksudnya kita kan kalau kesirep gitu, hatinya udah nggak inget. Makanya kadang ada orang naik motor, naik mobil, ngantuk nabrak. Karena hatinya ikut tidur. Naik motor tahu-tahu di sawah. Karena hatinya ikut tidur, padahal baru apa ya, kalau orang sini ngeliep paling 1 menit, wah udah macam-macam itu efeknya. Nah, Nabi nggak pernah kesirep 1 detik pun, nggak pernah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah kalau Nabi tidur, matanya yang tidur, hatinya nggak tidur. Tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Di antara mukjizatnya Nabi adalah matanya tidur tapi hatinya enggak tidur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walidha kanat ru'yahul manamiyah min jumlati turukil wahyi wa anwa'ih. Oleh karena itu,
ada mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari jalan-jalan datangnya wahyu dan macam-macam cara datangnya wahyu. Kalau kita dengar bahwa Nabi mimpi, kita dengar riwayat Nabi mimpi, kemudian mimpi itu disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, jangan kita mengatakan itu kan cuma mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi itu beda dengan mimpinya kita. Mimpinya Nabi itu termasuk dari macam-macam cara datangnya wahyu. Karena mimpinya Nabi itu bukan mimpi sembarangan mimpi. Mimpinya Nabi itu mimpi sadar. Nabi itu kalau tidur, bangun, tahu semua kejadian yang terjadi di saat Nabi tidur. Seandainya Nabi tidur, sampingnya ada orang ngobrol. Kemudian setelah Nabi bangun, Nabi akan ngulangi obrolan orang yang di sampingnya. Karena hatinya nggak ikut tidur. Beda dengan kita, matanya melek, kadang hatinya tidur. Kemudian kita lebih sering ingat Allah daripada lupanya. Amin. Jadi jangan sesekali mengatakan, masa itu kan cuma mimpinya Nabi. Mimpinya Nabi itu beda, karena hatinya selalu sadar. Beda dengan manusia biasa. Ini diantara kesempurnaan yang ada di hatinya Nabi SAW. Hatinya selalu sadar, nggak pernah lalai. Kama anna naumahu la yangkudu wudu'ahu. Sebagaimana tidurnya Nabi SAW tidak membatalkan wudhunya. Kita kalau tidur wudhunya batal apa enggak? Batal, karena ketika tidur akal hilang. Ketika tidur akal hilang. Nah, hilangnya akal itu termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Kalau ada orang tidur, duduk, maaf, posisi lubang duburnya itu rapat. Kemudian melek masih seperti itu, wudhunya nggak batal, karena nggak ada kemungkinan bisa keluar kentut. Tapi kalau tidurnya seperti ini, bangun-bangun udah sujud, nah, itu batal. Karena waktu sujud bisa jadi keluar angin dari lubang dubur. Nah, Nabi SAW tidur nggak batal wudhunya. Kenapa? Karena akalnya nggak hilang, kesadaran hatinya nggak hilang. Makanya jangan diambil riwayat, jangan diambil hukum. Kata kiai, Nabi itu kalau wudhu, kalau tidur wudhunya nggak batal. Berarti kan kita juga sama. Kan Nabi semuanya bisa dijadikan hukum. Ada yang namanya khususiyah, kekhususan. Termasuk ini, Nabi kalau tidur wudhunya tidak batal. Ini khusus buat Nabi, bukan buat kita. Khusus buat Nabi. Kenapa? Karena Nabi kalau tidur kesadarannya nggak hilang, tetap sadar. Ini kesempurnaan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah, al-hikmatu fi syakki sadrihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'al qudrah ala ayyam taliya qalbuhu imanan wa hikmatan min ghairi syakki aziyadatu fi quwwatil iman wallahu a'lam bissawab.